Oke, jadi kemarin banget gitu ya, itu rame banget di Facebook karena hampir banyak grup di Facebook ya, dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Bahkan yang sampai sudah 5 tahun lebih ya, grupnya itu tiba-tiba di-ban, hilang ya. Termasuk moderator-moderatornya sampai admin-adminnya dari grup-grup itu ya, ada banyak banget ya, puluhan mungkin bahkan sampai ratusan gitu ya, itu hilang ya di Facebook ya. Nah, saya mikir, apakah ini di Indonesia doang gitu ya? Nah, karena, kalau memang ada ketentuan baru ya di, Facebook ya, itu katanya kalau misalnya, berhubungan sama kayak mendukung terorisme atau apapun lah yang berbahaya itu akan di-ban. Cuma kan aneh ya, masa grup programming yang ngebahas contohnya kayak WordPress Indonesia, Java Indonesia itu di-ban juga gitu ya, padahal nggak ada hubungannya. Itu kan, programming ya, nggak ada hubungannya gitu ya harusnya. Oke, saya cek habis itu ya, apakah ini di Indonesia doang atau di semuanya gitu ya. Akhirnya saya coba cek di Reddit, ternyata di semuanya. Jadi di dunia nggak cuma di Indonesia ya, jadi di seluruh dunia itu banyak grup yang tiba-tiba di-ban. Nah, agak aneh gitu ya, kenapa kok tiba-tiba di-ban? Akhirnya saya, ikutin diskusinya di Reddit, ya walaupun ini masih spekulasi ya benar atau enggak, tapi ternyata di, Facebook itu mereka baru menyalakan fitur yang namanya AI moderation. Jadi untuk mendeteksi apakah grup ini bagus atau enggak menurut ketentuan mereka gitu ya, atau sesuai dengan, term and condition mereka, itu ceknya pakai AI. Tapi somehow semua grup-grup yang bagus ya padahal gitu ya, bahkan isinya yang ada yang cuma lelucon-lelucon doang, itu semuanya kena ban gitu ya. Nah, gimana menurut saya? Oke, sebenarnya sih saya udah ini ya, udah memang memaklumi hal ini. Kenapa? Karena dari sisi teknologi, AI punyanya Meta, Meta itu adalah grupnya si Facebook, itu jauh banget tertinggal dibandingkan perusahaan lain. Nah, siapa sih yang nyangka ya 5 tahun yang lalu tuh mungkin orang, berpikir bahwa Facebook tuh kayaknya salah satu leading teknologi ya, perusahaan ya. Terutama mereka ngomong mau bikin multiverse ya. Bukan multiverse, kok multiverse? Metaverse kok multiverse, metaverse gitu ya, yang sekarang nggak jelas itu ya, kabarnya gimana, atau bahkan mereka mau bilang katanya, mau bikin AI yang canggih, tapi nyatanya semenjak keluarnya, OpenAI ya, itu akhirnya semuanya berubah total ya, yang leading teknologi yang terutama di bidang AI sekarang tuh Meta kayaknya jauh banget ya. Nah, terbukti dari, berita terakhir gitu ya, nah kita tahu kayak OpenAI gitu ya, dulu, OpenAI itu kan sekarang udah 49% sahamnya itu dibeli sama Microsoft ya. Jadi kita bilang ya udah Microsoft salah satu yang pemilik besarnya si OpenAI itu. Makanya kalau teman-teman lihat di produknya Microsoft itu semuanya hampir banyak, fitur-fitur Copilot ya. Nah, terutama kayak teman-teman programmer contohnya di GitHub itu kan milik Microsoft juga, mereka ada Copilot-nya ya. Nah, di luar itu ada juga contohnya dulu, waktu pertama kali Google ngeluarin AI-nya, fitur AI-nya dulu sempat dibully gitu ya. Kenapa? Karena AI-nya tuh kacau banget gitu ya, waktu pertama kali. Tapi beberapa tahun, hanya 2 atau 3 tahun tiba-tiba berubah total tuh ya. Keluar sekarang Google, Gemini ya atau Gemini, atau juga yang, Google yang video, yang VO-nya itu udah jauh banget ya. Itu bahkan, contohnya kalau video tuh kayaknya saat ini salah satu yang paling bagus ya untuk pembuatan, video generation ya, menggunakan AI. Nah, perusahaan-perusahaan besar terutama, kayak contohnya Google, Microsoft gitu ya, bahkan di, China juga banyak ya, terakhir sekarang ByteDance juga, ngeluarin ya, saya agak lupa namanya, apa gitu ya, mereka juga ngeluarin AI juga, dan itu semuanya bagus-bagus. Nah, Meta itu terbelakang ya, soal AI-nya. Nah, bahkan saking putus asanya kayaknya dari, Meta, mereka akhirnya dibanding, bikin gitu ya, mereka akhirnya beli gitu ya. Contoh yang terakhir itu, ada rame banget ya, kayaknya beberapa minggu terakhir itu rame banget, Meta itu beli startup, bukan startup ya, mungkin saya nggak tahu apakah startup atau bukan ya, tapi intinya beli perusahaan, pengumpul data ya. Jadi kan untuk bikin AI kita harus punya data dulu ya. Kalau kita nggak punya datanya, kita nggak bisa tuh, nge-training si AI yang kita bikin itu, jadi bagus gitu ya. Nah, problemnya adalah kan kalau Meta itu sosial media gitu ya, mereka nggak punya konten-konten nih yang berkualitas gitu ya, isinya cuma sosial media doang. Kalau Google mereka udah pasti karena mereka search engine. Nah, Microsoft juga sama ya, mereka juga punya search engine kayak Bing ya awalnya. Nah, jadi mereka ketika bikin, AI itu gampang karena mereka punya dataset. Nah, karena Facebook nggak punya dataset, akhirnya mereka beli startup, namanya adalah Scale AI. Itu perusahaan dari,
perusahaan gitu ya, Scale AI itu. Saya nggak tahu apakah dari Cina atau enggak, tapi founder-nya sih kayaknya keturunan Chinese ya. Nah, habis itu ya, itu dibelinya dengan harga yang fantastis ya. Kalau nggak salah tuh lebih dari 10 billion dolar ya. Bahkan dulu Meta waktu beli Instagram ya, atau Instagram ya kalau nggak salah, itu cuma 1 billion dollar ya. Ini 10 kali lipat ya, jadi 10 billion dollar. Nah, walaupun itu bukan saham majority ya si Metanya. Nah, bahkan terakhir banyak hal menarik juga, katanya sempat salah satu staf inti dari OpenAI itu pengen dibajak sama si Meta, bahkan diiming-imingi sign fee ya. Sign fee itu masuk doang langsung dikasih bonus gitu ya. Itu sampai 100 million dollar atau mungkin sekitar 1,5 triliun gitu ya kalau dirupiahkan. Bayangin aja gitu ya, saking putus asanya kayaknya untuk develop AI-nya. Nah, saya nggak tahu ya ke depannya gimana, apakah Meta itu bisa bersaing ya dari sisi AI-nya. Karena kalau nggak bisa bersaing gitu ya, agak susah kayaknya. Dulu siapa sih 5 tahun yang lalu orang tuh bakal mikir akan ketergantungan dengan kayak ChatGPT gitu ya, atau Gemini ya. Dulu tuh semua orang pasti kalau mau nyari sesuatu pakainya Google. Mau nanya sesuatu misalnya pakainya Google, atau bahkan kalau programmer pakainya Stack Overflow. Tapi itu 5 tahun lalu. Sekarang berubah total. Hampir di kantor gitu ya, saya lihat semua orang itu pada nanyanya ke ChatGPT gitu ya, atau Gemini gitu ya. Atau bahkan ada banyak ya AI, LLM yang populer juga ya selain itu, tapi 2 itu yang saat ini paling populer. Nah, saya nggak tahu nih kira-kira Meta ke depannya bakal seperti apa. Kita lihat aja nih tahun depan apakah makin bagus gitu ya, atau malah bikin hal-hal gaduh kayak kemarin lagi ya, nge-ban banyak grup yang nggak jelas alasannya.